Terpuji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Lalu saya percaya kita semua luar biasa. Amin. Amin. Kita pun sehat-sehat dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dalam doa. Yuk sama-sama kita satukan hati, kita datang ke hadapan Tuhan. Sore hari yang indah yang telah Kau sediakan buat kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, di mana kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami di sepanjang bulan Maret ya Tuhan. Kalau di bulan April ini Tuhan, di awal bulan April ini kami boleh datang memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami berterima kasih ya Aba ya Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi mulut bibir kami, biarlah pujian penyembahan kami ya Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan setiap kami ya Tuhan anak-anak. Tidak ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan apa adanya. Ini kami Tuhan. Oh rabasanda rabara. Kami datang dengan segala kelemahan kami ya Tuhan. Dan kami mohon lawatan-Mu buat gereja-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Allah sanggup mengubahkan setiap kami menjadi baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, urapi Bapak Gembala kami, Bapak Hendro Tobing, yang akan memberikan firman-Mu, menabur firman-Mu di tempat ini. Ada perjamuan kudus juga hari ini Tuhan, Engkau yang beracara sepenuhnya Tuhan. Kami menyerahkan dari awal pertengahan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya untuk satu kemuliaan nama, yaitu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah bersama-sama katakan Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalomnya kurang kencang. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita datang di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Amin. Kita memasuki bulan Paskah, kiranya darah penebusan Tuhan tercurah bagi setiap kita, dan oleh kesaksian kita dimenangkan atas lingkungan kita. Haleluya. Amin.
Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini, berapa banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, ada satu. Selamat datang Ibu. Apalagi ada lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Haleluya, satu jiwa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah Ibu di tempat ini. Kiranya dapat kita bersama-sama beribadah minggu depan. Amin. Haleluya. Yang sekali lagi yang mau memuji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan haleluya. Mari bersama-sama dari awal kita katakan pujian ini. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Jemaat Tuhan dari awal katakan sekarang. Boleh suaranya lebih kencang lagi Bapak Ibu. Amin. Karena telah dilemparkannya. Mari bersama-sama semangat. Lambaikan kedua tanganmu, katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kami percaya iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahmu Tuhan, oleh darah anak domba. Yes, kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Oh, oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Lebih semangat lagi. Oleh darah anak domba, darah anak domba, amin. Kami menaklukkan segala musuh,
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oh, oh. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kami dapat menaklukkan segala pergumulan kami. Haleluya. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Oleh darah anak domba. Mari bersama. Oleh kesaksian kita. Kurang semangat Bapak. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Dengan iman katakan sekali lagi pujian ini. Oleh darah anak domba. Bapak Ibu saja. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oh, oh, oh. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Yang bersukacita silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau datang Tuhan, menghampiri takhta-Mu ya Tuhan Yesus. Membawa persembahan syukur kami Tuhan Yesus. Terimalah persembahan dan pujian kami hanya bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dari awal saja jemaat Tuhan katakan, saat kami masuk, aku masuk bawa persembahan ke tempat kudus, pujian sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau layakkanku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian sembahku bagi-Mu Allah. Mari buka kedua tanganmu. Bersama-sama kami membuka hati Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, ya kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup kami Tuhan. Ku besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Oleh kuasa, dengan satu hati kami mengangkat tangan kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Dosa-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, oleh karena kuasa-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh ya bukan karena kuat kami ya Tuhan, bukan karena
gagah kami ya Tuhan. Oh ya para. Namun itu semua karena-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dialah para. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Darah-Mu yang meneguhkan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang membebaskan setiap kami ya Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Dialah haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang mau menyembah-Mu ya Tuhan. Memberikan persembahan kami, memberikan ucapan syukur kami ya Tuhan. Oh ya labasan daralabo. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari buka kedua tangan-Mu Bapak Ibu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Ya labasan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab karena kebaikan-Nya, sebab karena kasih setia-Nya dalam hidup. Haleluya. Betapa panjangnya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kesetiaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita rasakan Tuhan di tempat ini. Mari kita undang hadirat-Nya masuk ke dalam hati-Mu Bapak. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Ya labaralabaralabasanalabo. Ya labasi, ya lalabo. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu. Katakan syukur bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa. Oh ya labaralabasan daralabarabaralabaralabaralabaralabar. Izinkan kami Tuhan pada sore ini memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang selalu bertahta dalam hati setiap kami ya Tuhan, yang selalu memberikan damai bagi kami Tuhan. Tempat kami berharap Tuhan Yesus, batu sandaran kami Tuhan, menara perlindungan kami ya Tuhan. Oh ya mari buka hatimu, mari terus menyembah Tuhan.
Tuhan, kami dibebaskan ya Tuhan. Ya kami yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Kami yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ya di dalam nama Yesus. Kami dibebaskan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Engkau ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la basana la bara la bara la bara la. Ya la bara la bara. Ya la bara la bara la bara la basana la bara la bara. Ya la bara la bara la bara la bara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami, hanya Tuhan yang mampu menjawabnya Tuhan Yesus. Ya la bara la bara la bara. Kau sendiri Tuhan yang bekerja di dalam kami ya Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur Tuhan. Ya la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Puaskan setiap hati kami yang rindu Tuhan. Ya izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Rindu Engkau selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Mari buka kedua tanganmu, katakan mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami belalang dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi tempat ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu menyembah-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini lewat pujian kami, berkatilah Allah kami tempat ini dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mari katakan, oh mulianya, Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu menyembah-Mu
rindunya kami itu memberkati satu nama di tempat ini, yaitu Yesus Kristus. Terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami untuk boleh kami balas. Maka biarlah kami membalasnya dengan menyembah-Mu, memuji. Oh, kami memuji-Mu. Kami menyembah. Oh, lama-lama we praise you, Lord. Kami menyembah-Mu. Biarlah diberkati nama-Mu. Biarlah diberkati nama-Mu di tempat ini. Biarlah diberkati nama-Mu di gedung Sutomo Tower. Biarlah diberkati nama-Mu di tengah kota Medan. Oh, dia benar-benar bukan kebetulan Tuhan Kau mengizinkan kami beribadah di tempat ini, di tempat yang tinggi. Kami naikkan pujian bagi Allah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Korban syukur, korban pujian kami angkat pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, mari saudara sekali lagi kita boleh mengatakan, oh mulianya. Hadirat yes. Kami menyembah-Mu. Biarlah Kau diberkati Kau Tuhan. Dengan pujian dalam dengkapan. Kota kami, hidup kami, Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Tuhan, kami percaya kami sudah sangat diberkati oleh hadirat-Mu Tuhan. Ada saat yang lebih indah daripada saat Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Oh Allah yang tidak pernah meninggalkan membiarkan kami. Terlebih di saat kami berkumpul bersatu hati bersama merendahkan diri, Kau pasti akan melawat kami. Kau Allah yang peduli bagi orang-orang lemah. Kau Allah yang tidak pandang bulu, dan Kau berkenan atas umat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan,
Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Mari bukakan hal-hal yang perlu kami mengerti di waktu-waktu ini. Dan biarlah Tuhan Kau mengurapi kami, bahkan berikan kuasa untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita boleh mengatakan amin. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu silakan duduk. Saudara kasih Tuhan, saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin saudara. Saya percaya itu. Bukan suatu kebetulan kita boleh beribadah di tempat ini hari ini. Amin saudara. Nah saudara, pada bulan ini kita diberikan tema yang luar biasa, yaitu kuasa darah Yesus dan kebangkitannya. Karena apa? Karena memang bulan ini kita menuju kepada peringatan daripada Paskah. Mari saudara kita boleh merenungkan beberapa ayat daripada firman Tuhan. Kita mulai dari Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, pada satu kali maka Rasul Yohanes itu sudah mencapai usia yang begitu tua. Dia sudah ubanan. Saudara, di masa hidupnya Rasul ini belum pernah mencapai, katakanlah, puncak kejayaan daripada pelayanannya. Dicatat dalam Alkitab, khususnya di Kisah Para Rasul, dia kebanyakan ikut-ikut rasul-rasul yang dalam tanda kutip mungkin lebih penting, lebih VIP daripada dia. Namun saudara, di masa penghujung daripada usianya, disitulah dia mekar. Saudara, dalam hidup ini biarlah Tuhan yang menentukan, karena Tuhan mengatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Maka saudara, di masa tuannya, disitulah Tuhan membukakan segala sesuatu yang belum pernah dimengerti oleh manusia, khususnya hamba-hamba Tuhan. Begitu banyak yang dibukakan kepada Rasul Yohanes, sehingga akhirnya dia menuliskan kitab yang namanya Wahyu, kitab penutup Alkitab. Haleluya. Tuhan menunjukkan dia banyak hal, dan dalam penglihatan demi penglihatan yang dia peroleh, salah satu yang dia lihat ini, dia melihat bahwa mereka, siapa itu mereka? Orang-orang percaya, pengikut-pengikut Tuhan. Dia melihat bahwa mereka mengalahkan dia. Di sini yang dia itu apa? Mereka mengalahkan setan. Saudara, setan itu boleh merupakan kata yang begitu mengerikan, dan pribadi setan itu adalah pribadi yang merupakan penguasa dunia. Tapi saudara, Rasul Yohanes melihat mereka, orang-orang percaya, yaitu kita, saudara dan saya, mengalahkannya. Amin saudara. Mengalahkannya. Dan saudara, dikatakan di situ dengan apa mereka mengalahkannya. Mari kita perhatikan, dengan darah anak domba. Saudara, maka darah anak domba itu harus kita pakai dalam hidup kita. Amin saudara. Darah anak domba itu tidak berlaku dalam hidup kita kalau kita tidak pakai itu dalam hidup kita. Dan bagaimana cara kita memakainya? Dikatakan di sini,
oleh perkataan. Amin. Perkataan kesaksian mereka. Jadi saudara, kalau misalnya pada zaman dahulu Tuhan memerintahkan orang Israel, sembelihlah anak domba, maka darahnya tercurah. Katakanlah mereka tampung di dalam baskom. Apakah kemudian darah tersebut berpengaruh bagi mereka? Tidak, saudara. Gak ada artinya darah tersebut. Karena pada waktu itu kalau kita ingat ceritanya, malaikat maut akan jalan di sekeliling daripada permukiman, dan setiap yang sulung akan diambil nyawanya. Maka saudara, Tuhan merintahkan, ambil darah itu dan oleskan, terapkan, pakai, taruh itu pada tiang pintu, kedua tiang pintu dan kemudian atasnya. Lalu setelah itu mereka disuruh apa? Masuk dalam rumah, jangan keluar. Yang mengerti katakan amin. Demikianlah darah anak domba bagi kita. Jangan biarkan darah anak domba itu hanya available, tersedia, ya ada di situ. Tapi hendaklah kita menggunakan darah anak domba. Dengan apa di sini dikatakan? Dengan perkataan dan kesaksian kita. Saudara, kalau zaman dahulu mereka harus ambil spons, semacam batang-batang, kemungkinan ada daunnya, mereka basahi dan mereka taruh. Itu kan darah yang merupakan darah ya yang dapat dipegang, disentuh barang. Tapi bagaimana dengan darah anak domba? Gak bisa kita pegang, kita tangkap, kita bungkus. Jadi bagaimana caranya? Perkara-perkara spiritual itu akan bisa diaktifkan dengan apa? Dengan perkataan kita. Haleluya. Dengan perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Dan dengan cara itulah mereka ini, orang percaya, saudara dan saya, bisa menang melawan setan dan iblis. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi pengalaman. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anak Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah dak Bapakku. Saudara, mari selanjutnya kita melihat bagaimana sih darah Yesus itu tersedia bagi kita. Mari kita coba lihat, Alkitab menunjukkan bagaimana caranya darah itu keluar dari tubuh Yesus, dan kemudian itu semua bagi kita. Yang pertama saudara, kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 44. Saya bacakan ya, Lukas 22:44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Disitulah pertama kali Tuhan Yesus darahnya tercurah bagi kita. Loh, kok darahnya tercurah ke tanah, Pak? Gimana itu? Kenapa nggak ditampung? Itu kan berharga. Tidak apa-apa, saudara. Darah itu masih bisa berbicara, bahkan sampai dengan hari ini. Darah itu adalah nyawa. Makanya saudara, waktu Habel dibunuh abangnya, darahnya
tumpah. Dan darahnya itu Alkitab katakan berteriak, berseru, dan Allah di surga mendengarnya. Sekalipun darah Yesus tertumpah di atas tanah pasir, itu masih tetap berlaku sampai sekarang bagi saudara dan saya. Pada waktu itu Yesus baru saja menyelesaikan perjamuan. Dia coba tenang di hadapan murid-muridnya. Setelah perjamuan dia keluar, pergi ke taman Getsemani. Ketika dia melangkah keluar, itu beban di atas hidupnya sudah begitu berlipat-lipat dan terasa begitu berat. Sampai dia tiba di Getsemani, dia mulai berdoa. Dikatakan ia sangat ketakutan, tapi sebenarnya boleh dibandingkan dengan bahasa lain. Artinya beban sakitnya sudah begitu berat. Maka dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dari hidupnya keluar seruan, Bapa. Semakin bersungguh-sungguh, biasanya dalam bahasa Alkitab artinya orang itu berdoa dengan seruan, dengan suara yang nyaring. Dan kalau kita berseru kepada Tuhan, Alkitab mengatakan tidak pernah tidak dijawab. Barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang berikutnya, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Disesah. Sesah itu adalah dicambuk. Tapi cambuk yang ini bukan cambuk hanya kulit atau tali. Cambuk ini di ujungnya ada besinya yang tajam. Ada tulang-tulang yang tajam. Dan setiap kali itu kena, kulit ini akan robek. Kalau kulit robek, nampaklah daging. Kalau nampak daging, sudah pasti keluar darah. Darah itu kemana-mana, saudara. Ada yang tumpah, ada yang kesana, ada yang ke dinding. Tapi itu semua tidak sia-sia. Itu semua bagi saudara, bagi kau dan aku. Amin. Kita harus percaya. Semua itu dia harus derita. Supaya apa? Supaya kita mengalami berkat dan kelepasan. Itulah hal yang tidak dapat dimengerti manusia. Maka dari zaman dulu sampai sekarang banyak sekali orang bertobat mendengar kisah tentang Injil, pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Yesus, Yesus, Yesus berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdian hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus kau baik bagi. Terima kasih. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Ayo Bapak Ibu kita lanjut. Berikutnya di dalam Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Maka dari situ dikatakan mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Saudara, Israel, Yerusalem itu daerah gersang, tergolong gersang. Maka tanaman-tanaman di sana pun tanaman-tanaman yang cocok, yang biasanya berduri-duri. Dan duri-durinya itu panjang-panjang. Jenis tanaman seperti inilah yang mereka ambil, mereka gulung, mereka anyam, dan mereka buat mahkota. Dan itu mereka kenakan pada Yesus. Saudara, entah itu mereka tekan dengan paksa, entah mereka itu letakkan dengan lembut,
Dengan kertas pun kita bisa terluka dan berdarah. Amin. Saya percaya darah Yesus tertumpah pada waktu itu. Sekarang dia menderita luka di kepalanya. Darah mulai mengalir. Dan sekali lagi kita tahu itu tidak sia-sia. Itu buatmu. Amin saudara. Katakan pada kiri kanan, darah Yesus buatmu. Katakan darah Yesus itu adalah buat. Berikutnya saudara di dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, seterusnya aku tidak percaya. Saudara, pada waktu kita baca di dalam Alkitab misalnya seperti ini, lalu diserahkannya Yesus maksudnya untuk disalibkan. Tidak ada dikatakan di situ bahwa kemudian mereka ambil paku, lalu itu mulai dipalu di kaki, ambil paku lagi, lalu dipalu tangannya. Karena saudara tidak perlu dicatat, sebab itulah bagian daripada salib. Tapi saudara, buat saudara dan saya bisa percaya bahwa itu benar terjadi, ada kisah mengenai Thomas, di mana dikatakan Thomas menuntut, I want to see, aku mau lihat, benar enggak ada bolong bekas luka di tangannya. Berarti benar, salib itu bukan pakai tali, tapi salib itu pakai benda tajam yang ditancapkan melalui tangan orang kiri, kanan, dan kakinya. I'm sorry, minta maaf kalau kisah ini terlalu menyedihkan untuk saudara dengar. Terlalu banyak kekerasan di dalamnya. Tapi itulah yang Tuhan kita alami buat kau dan aku. Maka benar saudara, ketika ditancapkan itu, bolonglah dia. Dan pasti sekali lagi, darahnya mengalir bagi kau dan aku. Dan Thomas memang benar melihat ketika Tuhan menampakkan dirinya, benar. Tuhan Yesus katakan, ayo ambil tanganmu dan cucukkan itu ke dalam lubang yang ada di perut. Dan Thomas akhirnya sujud dan mengatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Maka saudara, apa yang harus kita lakukan dengan darah Yesus? Kita coba lihat Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, atau dalam kurung imam besar pengakuan kita. Imam besar yang kita akui, imam besar pengakuan kita. Untuk kita boleh membawa doa-doa kita, enggak boleh langsung kepada Bapa. Karena Tuhan mengatakan tidak ada jalan kepada Bapa selain melalui aku. Semua doa-doa kita harus melalui jalur Yesus Kristus. Dan benar, sampai hari ini Dia melayani kita dengan apa? Dia melayani kita sebagai imam besar agung di surga. Sampai hari ini doa-doa yang saudara tujukan melalui dia, melalui anaknya, baru itu sampai kepada Bapa. Tapi sekali lagi perhatikan kata mengakui. Bagaimana caranya saudara? Kita bisa mengaktifkan kuasa yang ada dalam darah Yesus dengan perkataan kita. Kita coba lanjutkan lebih jauh lagi. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, sekali lagi, di surga itu gak ada lagi tempat terbatas, tempat yang tidak boleh kita masuki. Semua tempat di surga bisa kita masuki, bahkan tempat kudus. Karena apa? Oleh darah Yesus. Dan di sini dikatakan kita boleh masuk dengan keberanian. Keberanian itu apa sih? Tolong diperhatikan. Keberanian di sini artinya adalah
keberanian meminta, kebebasan berbicara. Saudara ungkapkan segala isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini Tuhan yang ku alami. Sampaikan itu kepada Imam Besar Agung. Di dalam surga doa-doa kita sampai. Dan saudara, ayo dengan berani minta. Ini Tuhan pergumulan hidupku. Ini Tuhan kerinduanku. Jangan ada satu kerinduan pun dalam hatimu yang tersisa yang belum engkau sampaikan kepada Tuhan. Dan sampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Berani. Amin. Sampaikan dengan berani. Ini Tuhan Yesus. Ini Bang. Percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan. Dia akan jawab sesuai dengan kehendaknya. Apa yang harus kita lakukan adalah bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Kita akan dibawa yang semakin lama semakin tinggi. Itu perkataan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajari. Bagaimana manfaat darah Yesus. Apa manfaat darah itu bagi kita? Efesus 1 ayat 7 mengatakan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Saudara, selesailah urusan kita dengan si iblis. Semua utang-utang kita sudah ditebus lunas. Jadi iblis tidak boleh lagi menuntut apa-apa dari kita. Itu diselesaikan. Dan mari saudara, kita pergunakan perkataan kita. Kita gunakan perkataan kita. Aku telah ditebus lunas oleh darah Yesus. Dan tidak salah kalau kita boleh menyanyikan itu dengan keberanian dan keyakinan dalam hidup kita. Roma 5 ayat 9, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Tuhan tidak ada lagi memandang kesalahan dalam diri kita. Kalaupun masa lalu kita pernah berbuat sesuatu yang sangat gak mengenakkan orang, mungkin orang kecewa nengok hidup kita, dan sekarang kita mungkin merasa, aduh kenapa lah aku dulu buat seperti ini. Saudara, kenapa? Karena kita masih belum menyerahkannya di hadapan Tuhan. Mari saudara kita percaya dan kita memperkatakannya, mengaktifkannya dan katakan, aku dibenarkan oleh darahnya. Artinya Tuhan Yesus sendiri tidak akan lagi melihat ada kesalahan dalam dirimu. Amin. Sehingga itu tidak ada lagi menahan kau mundur, tidak ada lagi menahan kau turun. Engkau bebas maju, semakin lama semakin baik. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan dikasih Tuhan, Tuhan pernah berkata, Allah pernah berkata kepada umatnya, jadilah engkau sempurna karena Allah mau sempurna. Apa artinya saudara? Apakah kita bisa langsung sempurna dalam tempo 24 jam? Nggak mungkin. Berarti maksudnya apa? Perlahan-perlahan kita harus mengejar yang namanya menuju sempurna. Coba lihat hidup kita. Memang Tuhan sudah menghapus dosa kita, tapi masih ada benih-benih yang kemudian bisa membuat kita belum begitu bersih, sempurna di hadapannya dalam hal apa? Karakter. Bisa jadi kita masih orang yang menyakiti orang lain, padahal kita budak orang percaya. Bisa jadi kita orang yang masih susah mengampuni orang lain, padahal kita orang percaya. Ini yang Tuhan maksud. Izinkanlah kita follow Jesus, dan makin lama kita semakin dikuduskan. Saudara dikasih Tuhan, benih dosa itu muncul dalam kehidupan Daud. Dia berjalan begitu gemilang bersama-sama dengan Tuhan. Tapi satu saat terjadi saudara, itu keluar. Dan apa yang dia lakukan? Dia katakan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Karena Tuhan mampu
menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi saudara, janganlah biarkan kita itu dari dulu, hari ini dan seterusnya, orang tidak melihat perubahan dalam hal karakter dalam diri kita. Amin. Biarlah saudara ada kesaksian dari mulut orang, di mana mereka boleh mengatakan, kau sudah berbeda kali dari apa yang ku kenal dahulu. Karena apa? Benar, Tuhan terus menyucikan hidup kita, dan kita turut dan mau disucikan selalu, semakin lama semakin kudus, dilayakkan. Bukan karena kita belum layak, tapi kita rindu, Tuhan aku mau lebih lagi layak di hadapan. Amin saudara. Dengan cara itu saudara, kita akan dapat dicicipi orang sekeliling kita. Karakter kita itu menjadi karakter yang sangat orang nikmati. Maka itulah yang namanya kita menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat bagi sesama. Saya berdoa, jangan ada di antara kita. Banyak sekali orang dari dulu mungkin kurang nyaman dengan kita, tapi sampai sekarang begitu-begitu saja. Saya berdoa, separah apapun kita dulu, hari ini ketika orang melihat kita, mereka katakan, puji Tuhan, luar biasa perubahan terjadi dalam kehidupan orang ini. Haleluya. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sucikan, kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Katakan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Saudara dikasih Tuhan, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Maka Mazmur 51 ayat 7, 9 sampai 10. Demikianlah doa daripada pemazmur. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Bukan artinya pemazmur orang yang belum kenal Tuhan, tapi dia sadari, aku rindu dibersihkan lebih lagi. Amin. Aku rindu lebih lagi. Aku rindu lebih lagi suci dan murni di hadapan. Maka dia katakan, bersihkanlah. Berapa orang yang mau hari ini berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau kudus, kuduskanlah aku lebih lagi. Boleh lambaikan tangannya.
kuduskanlah aku lebih lagi Tuhan. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku. Maka aku menjadi putih, lebih putih dari salju, bayangkan. Lebih putih, bukan seputih salju. 9, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Berapa orang di sini yang gak buat salah lagi? Tapi bisa di dalam Tuhan. Kita semakin lama semakin berkurang dalam berbuat salah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Itulah yang menyenangkan. Haleluya. Sucikan, kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Sekali lagi katakan sucikan. Kita boleh bangkit berdiri. Sucikan, kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa. Ayo katakan sekali lagi. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allah. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allah. Besar kuasa-Mu. Mari pada saat ini kita persiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami telah mendengar firman. Tuhan, hari ini kami rindu agar Kau boleh sucikan hidup kami lebih lagi. Yang mau katakan amin. Katakan bersama saya, Tuhan, sucikan lebih lagi hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus ini yang pasti akan Kau berkati berlimpah-limpah. Boleh saya bertanya, berapa di antara Bapak Ibu yang belum dilayani dengan roti dan anggur? Semua sudah? Baik. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti setelah mengucapkan syukur, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makanlah. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan. Kemudian Dia mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini, bukankah ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari meminumnya. Mari sekarang kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Mari saudara lantunkan ucapan syukur dengan nada-nada. Biarlah itu mengalir dari hati, itu menyenangkan Tuhan. Oh, terima kasih. Katakan kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Pada sore hari ini kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu, dan kami mengucap syukur buat berkat yang ada di depan kami. Amin. Kami mengucapkan syukur atas berkat yang akan kami terima. Kami mengucapkan syukur atas berkat yang lebih besar yang akan kami gapai dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, mari sama-sama kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sekali lagi hamba lepaskan kekudusan Tuhan, penyucian Tuhan lewat kuasa dari Yesus buat setiap jemaat ibadah sore hari ini di Stomata Tower. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang telah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat mendengarkan warta. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan kita pada sore hari ini: 1. Di dalam gedung Sutomo Tower tidak diperbolehkan merokok. 2. Selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. 3. Setiap minggu kedua hari Jumat diadakan FA pukul 18.30 di tempat ini. Mari kita bersama-sama mengikutinya dan mengajak teman-teman yang lain. 4. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. 5. Marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan. Ibadah kita telah berakhir. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, di mana kami boleh memberanikan diri menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan. Melalui anakmu Yesus Kristus ya Tuhan, kami percaya karya terbesar di dalam hidup kami adalah pengorbananmu di kayu salib ya Tuhan. Darahmu dicurahkan dan kami telah ditebus dan dibayar lunas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan,
Kami memiliki kuasa melalui perkataan kami dan kesaksian hidup kami, sehingga kami percaya bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi banyak jiwa-jiwa yang dapat memandang salib-Mu dan diselamatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Buat gandum yang Kau berikan buat gereja-Mu di tempat ini, kami percaya anggur-Mu, minyak-Mu tercurah buat gereja-Mu. Dan kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Lawatan-Mu melalui dinding-dinding ditembus ya Tuhan. Kami percaya sekeliling Sutomo Tower ini dilawat dan akan dinyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Gedung ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, jamahan-Mu buat jemaat di tempat ini. Kami percaya kasih karunia demi kasih karunia Tuhan curahkan buat jemaat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah kami Tuhan semakin dewasa di dalam iman kami, karena kami percaya iman kami tumbuh dengan dengar-dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Bukankah yang menyenangkan hati-Mu adalah jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai jemaat-Mu, pakai umat-Mu untuk menangkan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat Bapak Gembala kami, Bapak Andrew Tobing, yang telah melakukan benih firman kebenaran di tempat ini. Kami percaya benih yang ditabur akan tumbuh, berbunga dan berbuah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami. Tuhan, bila ada sahabat kami yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin dikarenakan segala sesuatu atau itu sakit penyakit, kami percaya Tuhan, seperti kami telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus hari ini yang ada di rumah dalam sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Minggu-minggu depan Tuhan, kami boleh beribadah memuji tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengangkat tangan kami, berkati kepala kami Bapak Andrew, keluar masuknya dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan sertai dengan tanda-tanda ajaib. Sebagai kepala esensi berita kebenaran, Tuhan urapi lebih lagi, urapi lebih lagi. Diberkati keluarganya Tuhan, diberkati semua yang bertalian darah dengan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tempat ini juga Tuhan, kami berterima kasih buat bangsa kami Indonesia di mana kami boleh tinggal. Kota Medan khususnya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan kalau kami ada di bangsa Indonesia. Kami ada di kota Medan. Itu adalah rencana-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan pakai kami menjadi saksi-saksi untuk kemuliaan satu nama-nama Yesus, Raja di atas raja. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang dimerdekakan, dan kami sanggup memerdekakan orang-orang yang terhilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia. Berkati mereka Tuhan, pewahyuan terjadi buat pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Roh takut akan Tuhan itu ada pada setiap pemimpin-pemimpin yang Kau pilih di bangsa Indonesia kami. Dan kami percaya bangsa kami dimenangkan, breakthrough, terobosan terjadi, pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di tempat ini kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Di Jakarta Bapak Niko Yetur Harjo bersama Bupati Pentingnya, di keluarga besar GBI Medan Plaza Bapak Bambang Yonang, Bapak Edi, dan bersama staf-stafnya Tuhan. Berkati Tuhan gembala kami tempat ini Tuhan. Visi dan misi yang baru itu Kau sediakan, sehingga kami percaya semakin banyak orang bertobat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyatukan hati, mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom di Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kesejahteraan dan sentosa yang ada di lingkungan tembok-Mu dan tengah-tengah puri-Mu mengalir buat bangsa kami Indonesia.
mengalir buat kota Medan, mengalir buat jemaatmu di seluruh. Thank you Lord, thank you Jesus. Tidak lupa kami memberkati Tuhan owner dari gedung ini, segala manajemen yang ada di gedung ini diberkati berlimpah-limpah. Amin. Saya Tuhan, hamba-hambamu yang melayani hari ini juga diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripadamu. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita boleh menerima berkat Tuhan sekali lagi sebelum kita berpisah. Kita angkat kedua tangan kita, tujukan hati kita ke surga dan pulanglah. Bawalah anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis yang indah dan penuh kuat kuasa. Terimalah terjadi milikmu hari ini, bahkan berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Dalam Bapak Saudara, Tuhan berkati, tetap sehat dan shalom. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasa